kopinya 15 gram. Kalau yang ice itu biasanya misalnya susunya 30 ml, terus kopinya itu masih dikurangi hanya es batu tanpa dikurangi si condensed milk. Jadi misalnya kita targetnya adalah 150, rasionya 1:10, kopinya 15 gram. Misalnya es batunya 60, berarti liquidnya itu 90. Ini yang sering ditanyakan. Oh ya. Kalau yang tadi adalah metode yang benar-benar untuk kelas industri, orang-orang yang suka manis. Yang tadi industrial. Karena kalau orang kopi pakai yang resep ini, dia rasa kopinya lebih pekat. Besok mungkin 2 orang tak suruh bikin yang ini sebelum praktek ke manual brewing selanjutnya. Yang mana Pak? Yang ice? Bukan yang ice, yang resep yang ini tadi. Oh yang baru lagi? Yang baru Berarti tadi. milknya nggak dihitung Pak? Yang nggak dihitung itu condensed milk-nya. Jadi es sama airnya aja yang dihitung. Misalnya dari 150 ml tadi hitungan rasionya, kalau esnya 60 berarti 90 itu kopinya, kopi seduhannya. Bedanya di sana. Kenapa? Biasanya yang hitungan ini digunakan adalah untuk istilahnya orang-orang yang suka kopi benar-benar pahit. Kalau orang yang industrial manis biasanya pakai itu tadi sih. Berarti kondensatnya kan gimana bisa? Apa? Kondensat Condensed milk-nya sama 1/5 dari volume air. 150 berarti 30. 30. Cuman kalau di hitungan yang sebelumnya kan Itu 35. Ini mulai dari condensed milk, kurangin volumenya, bla 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 bla. Jadi tetap kalian nanti perhitungannya tolong dihitung volume gelasnya. Kalau pakai hitungan yang terakhir. Karena pasti dia kalau kita nggak ngitung volume gelas, insya Allah kalian akan membuat banjir. Jadi volume gelasnya dihitung dulu, misalnya 120 kayak kalian yang bikin box kemarin. Oh, paham. Bikin. Yang Vietnam box kan kalian Oh ya. ukur dulu kan, volumenya misalnya 100 gram, makanya 8 gram, 10, 80 kan pas karena ada kondensasi kedua. Kan volumenya 80, ininya sekian. Kalau ditanya rasionya itu 1:8. Kalau tanpa penghitungan kondensasi, kalau kondensasi dihitung volumenya 1/10. Tapi kalau ditanya rasio liquid kopinya, biasanya perjebakannya gitu. Kalau rasio liquid kopinya berapa? 1:10. Kalau rasio kopi beda ya. Kalau kopi berarti kan semuanya. Kopi Vietnamnya ini berapa? 1/10. Tahu kan maksudnya? Kalau rasio liquidnya 1/8. Misalnya gelasnya 100 ml, 120 ml. Kan pasti makanya hanya 100. Ya. Kan SKM-nya atau condensed milk-nya rata-rata 20 sampai 24. Nah, waktu ditanya volume rasionya kan kalian pasti jawab biasanya 8 ke ini 10 gram ke situ kan kita biasanya cuma keseduh 80 sampai 90 kan. Biasanya kalian jawab rasionya 1/8 kalau rasio liquid, tapi kalau rasio gelas kalian jawabnya 1/10. Apa maksudnya? Jadi Kurang Pak. Nggak paham. rasionya ini gini, 1/10 itu rasio kopi Vietnam Brewnya. Ya. Sama gulanya udah 110. Itu 1/10. Tapi ketika asesornya nanya rasio Vietnam Brewnya berapa? 1/10. Kopinya 10 gram, liquidnya 100, SKM 20. Kadang kan gelasnya 120, kadang kan kita stop ada sisa kan. Iya. Itu kan paling tentunya di angka 18 ataupun 19. Liquidnya. Oh ya. Siap. Tapi kalian jawabnya tetap rasio 1/10. 10. Nah, biasanya akan dipancing liquidnya rasionya berapa. Nah, berarti dia nggak mau ngitung SKM-nya. Berarti hanya cairan yang dihasilkan oleh kopinya saja yang dihitung. Jadi Siap, siap. panggilannya seperti itu. Siap. Liquidnya berapa? Kalian jawab 1/8 atau 1/9. Jadi kalian waktu nyeduh itu benar-benar diperhatikan. Soalnya itu sering kejebak di Vietnam Brew. Terus anu juga Pak, seperti pertanyaan coba waktu brewing, oh?
blooming berapa detik total. Itu waktunya 30 detik. Yang kalau yang totalnya itu Ketika blooming dan titik tetes kita dari si dekat itu pelan dan santuy, Kan 30 udah netes, dalam 30 detik udah netes 1-2 biji. 1-2 tetes sorry kok biji, emang bodoh. 1-2 tetes udah jalan dalam 30 detik. Itu udah dihitung blooming. Blooming. Langsung kita tembak lagi buat nambah biar pressure-nya turun. ya. Kalian lihat tadi punya kan masih pelan-pelan, kenapa kok tiba-tiba ditambah? Karena udah 30 detik. Karena pengertian blooming adalah 30 detik ekstraksi awal. Ya saya Langsung soal itu. ditembak lagi. Karena tembakan air yang kedua itu bertujuan menambah tekanan air Gravitasi. sehingga airnya segera menetes ke bawah. Seumpama saya butuhnya 50, saya tembak ke 100. Supaya saya kepinginnya ngambil cepetnya itu turun. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting Tapi kamu itu udah jelasin. ngambilnya 50, nanti di sisanya di atas itu. Ada sisa. Bloomingnya tetap kamu sampai 50. Oh iya, itu 50. Terus langsung ketika kamu jalan dikit langsung ditembak. Iya. Itu nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Karena tujuan blooming tadi, kenapa harus 2 kali ukuran kopi? Kalau 3 kali ukuran atau lebih dari 3 kali ukuran berat kopi, kan kita rata-rata Vietnam pakai berapa detik? 15 12 gram. kan? Pakai tembaknya di antara 50 kan? Kan udah 2,5 lebih. 45 50 ya. Iya kan 2,5 lebih. Hmm. Nah ketika itu karena Vietnam Grip ini agak spesial, alat yang kelihatannya sederhana, rumusnya paling pusing. Iya. Karena kadang di blooming udah di bayangan kita 30 detik netes, tiba-tiba dia enggak. Tapi kita patokannya adalah bloomingnya adalah timernya, adalah kontak time antara air dengan kopinya atau kontak air dengan kopi. Setelah 30 detik, karena dia butuh tekanan gravitasi entah kalian karena muternya terlalu kencang, Ya. kita tembak lagi. Terus sisanya itu kan ada gravitasi yang mendorong dan tekanan air yang mendorong, akhirnya dia turun. Nah, mau itu pas kayak gini, pertanyaannya kritis. Kalau ternyata kepiting, bukan apa ya? Kepiting. Agitasi, agitasi, Meditasi si air di kapas Puring. kapas puring tidak tepat di titik yang di awal. Kalau nggak tepat di titik tengah, biasanya nanti ada layer yang jatuh duluan. Iya. Nah, kalau ada yang jatuh duluan, ada 2 kemungkinan. Ada satu titik itu yang akan menyebabkan area sekitarnya under ekstrak karena ada ekstraksinya tidak bersamaan. Sehingga Vietnamnya kadang akan sedikit asin. Kemarin ada kan yang asin yang pertama-pertama. Layer itu Tumbukan. atau hubungan Layer apa, Pak? Apa? Layer. Lapisan. Layer. Iya. Layer itu lapisan-lapisannya. Jadi nanti di kopi breakingan kopi itu apalagi di tubruk pun sudah ada 3 layer. layer awal, tengah, akhir. Tubruk itu punya 3 layer. Layer pertama yang paling bawah itu namanya over extract, layer yang over extract. Terus yang tengah ideal extraction. Yang paling atas itu namanya under extraction. Kenapa kopi tubruk itu diaduk? Karena agar merata semua layernya. Layer rasanya itu merata. Jadi yang bawah itu bodinya tebal, yang tengah sedang, yang atas bodinya paling ringan. Makanya ketika kalian minum kopi tubruk, yang atas itu rasanya enteng, makin ke bawah makin pekat, yaitu namanya layer. Yang bawah makin strong. Ya, yang bawah makin strong. Turu. Loh, ada yang bobo. Ya kamu kan yang buka bantal. Dia kerja. Kurang kan tak? Itu ambil bakar Oh iya yang sama ada korek. tuh. Bakaran kayak. Yuk cepat yuk. Kapan? 50 pertama. Jadi bakaran. Dia nggak tahu dia kayak gitu, dia anak polos. Ayo bakar aku. Uyuh. Pertama ini. Guys, Ayo Rek. jepret jeder.
Aku lagi aib musim turu. Ini ada. Sing ndi? Sing ngeder wong gak sida kae to. Gak celek kae to. Iya wes to. Yang rambutnya panjang, tolong dikurangi ya. Enggak tak kasih nomor. Mas, Aman ya, Pak? Mas Nuril. Dimintai foto sing